Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, Indonesia. Merdeka, merdeka, ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Oh, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbagi ilmu, berbagi hadis. Namun sekali lagi bukan berarti saya lebih pandai dari Anda. Saya hanya berbagi dengan Anda untuk meyakinkan dan menguatkan keyakinan Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang dariku walaupun 1 ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, para penonton YouTube maupun Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika kita semua memahami sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang hadis tentang takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bekal yang terbaik dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Darin, dari Abi Dar. Qala, berkata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Alangkah indahnya seorang ayah, seorang ibu mengumpulkan anak-anaknya di satu ruangan dan membacakan hadis ini, kemudian dibacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laju anaknya mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Dzar berkata,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya keburukan itu akan terhapus. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tentang takwa ini, marilah kita fahami yang pertama, mana itu takwa. What the meaning of takwa? Apa yang dinamakan takwa? Takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu namanya takwa. Allah dan Rasulnya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa. Para bapak, para ibu, adik-adik sekalian, kalau mendengarkan khutbah Jumat, pasti ada pesan yang khusus, yaitu meningkatkan takwa. Para khotib atau orang yang berkhutbah, namanya khotib, dalam menganjurkan manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa takwa kepada Allah mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa menurut bahasa patuh, taat atau menjaga, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, menurut syariat Islam, bahwa yang dinamakan takwa adalah imtisalul awamir, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Nah, setelah kita mengetahui arti takwa kepada Allah, berarti kita harus tahu apa yang harus kita, apa perintah-perintah Allah tersebut. Untuk perintah-perintah Allah tersebut, kita harus belajar Al-Quran dan hadis. Karena perintah Allah ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Bagaimana kita akan tahu perintah Allah kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar hadis? Jadi kalau kita ingin takwa, ingin mengetahui perintah-perintah Allah, kita mesti belajar Quran dan hadis. Belajar kitab yang ada Qurannya dan ada hadisnya. Nah ini. Perintah Allah di dalam Al-Quran itu banyak. Larangan Allah juga banyak. Gimana bisa kita mengetahui perintah Allah? Ya kita belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, sok te ngajarin anak-anak. Iya perintah Allah, iya dalam Al-Quran, iya. Namun tacan ngajarin anak itu berarti bapak-bapak belum sempurna menjadi seorang pemimpin. Nah ini. Kesempurnaan seorang pemimpin bukan hanya memberikan makanan, tetapi memberikan pendidikan rohani yang akan dipertanyakan oleh Allah di hadapan Allah kelak nanti. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kalian. Baik saudara sekalian, apa yang terkandung di dalam hadis Rasulullah tersebut? Yang pertama, perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa mematuhi semua perintah Allah dan meyakini bahwa perintah tersebut akan membawa kebaikan, keberuntungan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas mendirikan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji. Namun belajar dengan rajin. Belajar berbuat baik sesama manusia. Berbakti kepada orang tua dan guru. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Menyayangi sesama. Juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang anjuran Rasulullah dalam hadis di atas, contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja kita berada. Baik di tempat yang ramai maupun yang sepi, baik sendiri maupun saat beramai-ramai. Baik dilihat orang maupun tidak. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah dan meyakini bahwa larangan Allah itu jika dilanggar akan mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Meninggalkan larangan Allah tidak hanya sebatas syirik, berzina, berjudi, mencari atau mencuri saja, namun menghina orang lain, mencela orang lain, menyakiti orang lain, sombong, angkuh, itu juga termasuk daripada hal-hal yang harus dihindari. Nah, ini. Berkata dan menghardik anak yatim juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja kita berada, perbuatan yang dilarang oleh Allah harus, dan perbuatan yang diperintah oleh Allah harus kita laksanakan. Dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita harus kerjakan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengeluh, tanpa merasa berat hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali beribadah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Adapun orang yang sudah ikhlas beribadah kepada Allah, ikhlas bertakwa kepada Allah, nanti orang tersebut akan mendapat keuntungan di antaranya menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang paling menjalankan perintah Allah dan paling menjauhi larangan Allah. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak kita. Jadi ditanamkan kepada anak-anak kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling hartanya banyak, bukan yang paling miskin, tapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu, dan akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka.
akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak diduga. Kalau orang bertakwa kepada Allah juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan yang terpenting, orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 keuntungan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang yang bertakwa. Adapun kandungan hadis yang kedua, yaitu apabila kita terlanjur berbuat buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itulah yang kita lakukan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Dengan kekurangan tersebut mengakibatkan manusia terkadang melakukan perbuatan dosa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh putus asa. Karena kita berbuat dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah manusia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu kulluhum khata'un, kata Rasulullah. Seluruh manusia itu mempunyai salah dan dosa. Wa khairul khata'un, wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang bertaubat. Jadi kalau kita punya salah, kita bertaubat. Perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan buruk, harus kita buang dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, isi kandungan hadis yang ketiga yaitu mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bergaul kepada kedua orang tua, bergaul dengan saudara, bergaul dengan guru, bergaul dengan teman, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua maka kita harus menghormati, sedangkan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bukan umatku, bukan golonganku bagi orang muda yang tidak menghormati orang tua dan orang tua yang tidak menyayangi yang muda. Jadi jelas di sini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dengan demikian ada 3 kandungan hadis di atas. Yang pertama, perintah takwa kepada Allah. Yang kedua adalah perintah
apabila kita terlanjur berbuat buruk, maka diiringi dengan kebaikan. Apabila kita bermaksiat, maka segera kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW aja setiap hari beristighfar tidak kurang dari 70, bahkan ada yang mengatakan 100 kali dalam satu hari beristighfar. Nah, kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak langkahnya. Dan kandungan yang ketiga adalah kita dianjurkan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga manusia itu tertarik dengan kita, tertarik dengan Islam, tertarik dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kita semua merasakan, mengulang kembali, menonton kembali video ini, insya Allah kita akan faham apa yang dimaksud perintah Allah yang terdapat dalam hadis tersebut. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentu dari kesalahan pribadi saya sendiri, mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Demikian yang dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video kami. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman Anda jika dirasa video ini bermanfaat. Insya Allah akan menambah amal kebaikan Anda dan kebaikan kita semuanya. Semoga menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat kelak. Siapapun yang menonton video ini, saya doakan akan bertambah rezekinya, bertambah berkah hidupnya, dan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalam. Sampai jumpa kembali.